dan dia tahu ini sudah masuk periode haid, maka batal sholatnya kalau dia meyakini itu haid. Tapi kalau keluarnya after sholat, abis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, gak batal sholatnya, karena udah kelar sholatnya dan tidak perlu diqodho sholatnya. Tetapi kalau ada orang lagi sholat keluar haid, batal sholatnya dan sholat itu harus diqodho nanti setelah haidnya selesai. Atau ada orang mau sholat baru wudhu, abis wudhu dia ngerasa ada yang jatuh. Dia cek kok banyak banget ya, ini kayaknya nggak mungkin air sisa bekas cebok deh katanya. Akhirnya dicek ternyata haid, maka dia nggak boleh sholat, dan karena dia belum sholat maka sholatnya harus diqodho setelah haidnya suci. Tetapi kalau dia keluar haidnya setelah sholatnya udah dilaksanakan, nggak perlu diqodho sholatnya. Itu ya ibu-ibu. Jadi itu yang membatalkan sholat diantaranya keluar hadas besar dan kecil. Ini sama kayak ibu-ibu. Biasa ibu-ibu kejadian nih, banyak yang suka curhat lagi sholat, biasanya ruku atau sujud, dia kayak ngerasa keluar. Ini yang disebut dengan waldi, sisa air kencing, dan itu batalin sholat. Tetapi kita lihat keadaannya. Apa yang harus dilakukan untuk membedakan air waldi, yaitu sisa kencing, dengan air bekas cebok? Kan kalau perempuan nih apalagi, ya kita kan punya rongga tuh bu, ya. Kalau kita cebok pakai air tuh, air itu kan masuk ke area alat vital. Biasanya keluar nanti basah di pakaian dalam. Nah kita lihat, kalau kita ngerasa keluar air itu ada penekanan, ya kita ngerasa tuh ada penekanan, pokoknya di kantung kemih, berarti itu air wadi, sisa kencing yang baru keluar. Tapi kalau kita ngerasa nggak ada penekanan dan tiba-tiba kayak ada yang ngalir aja basah, ya berarti itu sisa air istinja atau cebok. Ya itu tidak membatalkan sholat. Baik. Jadi hadas ya, hadas kecil dan hadas besar. Atau di sini disebutkan wal hadasul asghar wal akbar wa hudusun najasati, kejatuhan najis allati la yu'fa anha, najis yang tidak dimaafkan. Walau waqa'a 'ala saubihi najasatun yabisatun fanafadha saubahu halan lam tabtul salatuhu. Jadi pakaiannya kejatuhan najis yang kering, kemudian dia langsung membuangnya seketika, maka sholatnya tidak batal. Contoh, apa yang kejatuhan najis yang kering? Tai cicak kering ya bu ya? Atau bangke nyamuk. Bangke nyamuk tuh udah kering. Atau juga kutu. Ada orang kutu nih, saking banyak kutunya jatuh ke mukenanya nih. Misalkan. Misal, emang ada ustazah, nah ini saya cerita pengalaman nih. Saya cerita pengalaman, karena saya dulu pernah mondok pesantren, anak santri itu banyak kutunya bu. Dan saya pernah ngerasain itu, Allahu Akbar, gatelnya bukan main. Dulu sebelum masuk pondok gak punya kutu. Tapi masuk pondok karena bantal barengan, hidupnya barengan, otomatis kutu. Begitu pulang dari pondok, udah sama emak saya dibasmi pakai apa dulu tuh namanya tuh? Peditox ya itu ya. Kalau enggak dibawa kerimbat ke tukang salon, kata ibu saya bilang, tolong dong ini mbak, apa nih banyak kutunya nih, pulang dari pondok dikerimbat, bersih lagi, nyampe pondok kutuan lagi. Ya udahlah, ternyata hilangnya setelah lulus dari pondok. Ya karena hidup bersama itu ya. Itu pernah kejadian. Ini ke diri saya sendiri nih, bukan orang lain ya, diri saya sendiri. Jadi saya ngerasa memang itu lagi banyak-banyaknya kutu tuh, baru ketularan kutu. Saya gatel, sampai sholat tuh saya ngerasa gatel. Nah begitu saya lagi sholat, saya ngeliat ada kutu di sini nih, jatuh nih. Ini pasti kalau anak santri pernah pengalaman gitu ya, pernah pengalaman. Karena saya juga pengalaman tuh. Kutunya gede bu, bukan yang kecil. Karena kan ada kutu kecil, ada yang kutu gede. Betul ya? Bu, tapi nyari kutu itu seru loh bu. Seru bener. Saya pengalaman nyari kutu itu di pondok dulu sama kawan-kawan teman-teman ya. Ya Allah ya Rahman. Jadi cerita pengalaman ini. Saya paling hobi nyariin kutu kawan saya. Saya demen. Karena menurut saya kalau kita ketemu kutunya itu hebat gitu. Waduh, hebat gitu ya. Dan saya itu dulu di kamar, ini sebenarnya apa sih? Pengalaman receh, cuman pengalaman pesantren ya Bu ya. Itu di kamar itu yang paling jago nyari kutu saya dulu.
Demen saya. Jadi kalau ada yang nyari kutu, nggak dapet. Saya ngeliat kawan saya ada yang lagi nyariin kutu, nyeritin. Saya bilang sini. Saya bilang greget, tiduran sini. Saya bilang tiduran, saya cari ketemu berapa biji, semua dapat. Mau yang telur kutu, mau yang kecil, mau yang besar. Pokoknya saya paling demen dulu nyariin kutu kawan-kawan saya waktu di pondok gitu ya Bu ya. Nah itu kejatuhan kutu. Maka maka itu tidak membatalkan sholat. Atau misalkan kutu yang udah kepites jatuh ke mukena, itu juga tidak membatalkan sholat. Karena tadi ya ia bisa udah kering ya, tetapi misal ada cicak lewat di atas ibu kejatuhan cicak dan cicak itu kencing Bu, maka itu batal ya. Itu membatalkan sholat karena terkena pakaian sholat yang kita kenakan. Kita lanjut ibu-ibu, itu yang keberapa? Yang keempat ya. Yang kelima yang batalin sholat apa? Inkishaful aurati wankishaful aurati amdan. Perkara kelima yang batalin sholat adalah terbukanya aurat dengan sengaja. Fa'in kasyafaha, jika terbukanya arrehu karena ketiup angin atau kena angin. Fasataroha filhal, kemudian langsung kita tutup seketika atau sesegera mungkin saat itu. Lam tabetul sholatuhu, maka nggak batal sholatnya. Jadi perkara kelima yang batalin sholat adalah terbuka aurat. Kalau ngebukanya dengan sengaja, ibu sengaja membuka auratnya tadi, jilbabnya ditarik begini sama ibu, buka rambutnya nih berjambul di sini semua ya keluar, itu batal sholat. Atau sengaja karena ibu gerah nih lagi sholat, auratnya ibu singkap begini, biar yang belakang nih kena angin atau nggak kepanasan, maka itu batal karena dengan sengaja. Tetapi kalau di sini sebutkan fa'in kasyafa rihu fasataroha fil hal, kalau tersingkapnya karena kena angin, misalkan belakang ibu ada kipas angin atau angin sedang kencang-kencangnya dan mukenanya tipis setipis-tipisnya, bahannya tuh bahan apa tuh mukenanya tuh? Parasut ya. Ini hati-hati yang pakai parasut di luar rumah, apalagi dalamnya kagak pakai daleman dan lain sebagainya, kesingkap habis wassalam itu. Tapi kalau mukenanya bahannya beda, bahannya tebal, sutra atau bahan yang katun, kan tebal tuh, gak mudah kesingkap ya. Nah ini udah, jadi bahannya tuh bahan parasut ya? Apa parasut mah ini ya Bu ya. Benalu ya. Boleh sholat dengan bahan tipis itu boleh ya? Boleh saja. Di kamar kita sendiri. Boleh. Sebenarnya di luar juga boleh, dengan catatan aurat yang area dalam tetap tertutup, artinya tidak transparan, gitu. Boleh saja, kalau kita dalam keadaan sendiri gitu ya. Nah dikhawatirkan kan kalau lagi di luar, udah gitu kita nggak tertutup area dalamnya. Tapi tolong sekali, pernah ada yang nanya sama saya waktu itu, Ustazah bagaimana kalau kita pakai mukena, dalamnya nggak pakai baju, cuman pakai pakaian dalam. Nah saya takutnya khawatirnya tersingkap itu walaupun di rumah ya, karena saking gerahnya Ustazah saya cuma langsung pakai mukena gitu ya, atas bawah. Nah itu bukan yang nggak boleh sih, boleh-boleh aja, cuman kan kalau kesingkap nanti itu dapat membatalkan, apalagi kalau sengaja tersingkap oleh diri kita gitu ya. Jadi dipastikan walaupun kita sudah pakai mukena di luar, area dalamnya tetap tertutup dengan rapi ya Bu ya. Dan ibu, saya minum dulu ya Bu ya. Dan perihal mukena pada saat sholat, mukena itu bukan jadi hal yang wajib saat sholat. Karena yang jadi syarat menutup aurat saat sholat bukan mukena, tapi pakaian yang mampu memenuhi syarat menutup aurat. Mukena itu kalau di Indonesia itu jadi adat kebiasaan. Orang Indonesia, orang Asia, Malaysia, Singapura, itu kalau kita ketemu umroh, haji, biasanya pakai mukena orang-orang kita doang. Kita, Malaysia, Singapura, Thailand. Tapi kalau coba yang lain-lain,
Ibu ketemu sama orang Arab, orang Eropa, pakai mukena nggak mereka? Orang Turki enggak, pakai jilbab sama gamis aja. Karena syarat memang untuk sholat bukan harus mukena. Tetapi orang Indonesia menciptakan pakaian sholat yang memang Dek. Ya. sempurna atau dimudahkan, yaitu mukena. Artinya ibu-ibu begini nih, sholat itu udah sah. Ibu-ibu pakai baju kayak gini dengan catatan memenuhi syarat menutup aurat, sah. Apa saja syarat menutup aurat dalam sholat bagi perempuan? Yaitu semuanya harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Tetapi telapak tangan ini maknanya zahir wal batin. Zahrun wa batinuhu ya. Jadi telapak tangan perempuan itu masuk dalam kategori ini, Bu. Ini sama batin, perut. Jadi luar sama perut. Artinya kalau ibu sholat nih kayak saya, misalkan sholat. Ini kan saya begini bajunya ya. Saya sholat, kelihatan ininya, nggak batal. Karena zahir wal batin ini masuknya kategori telapak tangan. Yang tidak membatalkan sholat, aurat yang boleh terlihat dalam sholat adalah muka dan telapak tangan. Dan telapak tangan itu kata para ulama mencangkup zahir wal batin. Yang mama bangun. Kan udah malam. Yang nggak boleh kelihatan pergelangannya. Ah, jadi kalau kita sholat kemudian gini, Sama mama. ini batal. Ya, batal. Jadi kalau orang mau sholat minimal harus pakai manset tuh, ya, untuk nutupi pergelangan tangannya. Jangan diperiksa. Nah itu juga hati-hati ibu-ibu. Kalau ada nih, saya ngeliat ada banyak ibu-ibu haji atau umroh itu pakai manset yang nutupin ini. Itu kalau nggak hati-hati tertutup yang ini, maka nggak sah sholatnya. Gitu. Ada yang dia pakai manset, terus yang bagian bawahnya tuh nutupin sampai sini. Nah itu kan nggak terbuka, maka itu membatalkan sholat. Jadi kalau saya selama haji atau umroh lebih menyarankan, atau saya sendiri menggunakan manset sampai pergelangan, bukan yang masuk ke atas itu. Jadi tutupi karena ini masih boleh terlihat. Zahir wal batin ini boleh kelihatan. Itu ya, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu. Jadi kalau ada orang membuka aurat dengan sengaja saat sholatnya batal. Tetapi kalau tadi nggak sengaja tersingkap, misalkan ibu-ibu ketindih. Ibu, halo. Saya lanjut. Ibu mau bangun, begitu mau bangun mukenanya keinjek sama lutut. Jadi ibu begini. Kebuka nih jilbab atau mukenanya rambutnya. Tapi ibu langsung benerin. Nah itu tidak batalin sholat. Ya, jadi yang langsung tersingkap karena ketidaksengajaan langsung dibenarkan, itu tidak membatalkan sholat. Ya, min dawami satril aurati al malikiyah qalu in inkishaful aura al mughallaza fi shalah mubtil. Ya. Tetapi mazhab Maliki berpendapat apabila terbuka aurat mughallazah maka batal secara mutlak. Apa aurat mughallazah? Yaitu kubul dan dubur. Maaf, area depan kemaluan dan belakang kemaluan kalau terbuka saat sholat baik sengaja atau tidak, kata mazhab Maliki, batal. Tetapi aurat yang lain-lain, misalkan pergelangan tangan, rambut yang belakang, kesingkap dan langsung dibenerin saat itu juga, itu tidak membatalkan sholat. Ya, kita lanjut ibu-ibu, kita kelarin nih, dikit lagi ya. Ini yang keberapa, Bu? Sekarang yang keenam. Yang keenam, wa taghyirun niyati ka ayyanwi al-khuruja minas salati. Yang keenam, perkara yang batalin sholat adalah berubahnya niat. Jadi dalam sholat ibu berubah niat. Allah tadi kan niatnya sholat zuhur. Begitu dalam sholat ibu rubah tuh. Saya niatnya jadinya sholat asar deh, maka batal sholatnya. Atau ibu sholat wajib dirubah ke sholat sunnah. Atau sholat sunnah dirubah ke sholat wajib, batal karena berubah niat. Atau yang kedua, karena ibu berniat membatalkan sholat, maka batal. Jadi baru terpetik nih, batalin aja deh sholatnya, nggak jadi deh sholat zuhur gitu. Atau nggak jadi deh sholat hajat, pengennya sholat tahajud aja gitu. Nah itu merubah niat saat sholat, maka itu membatalkan sholat. Yang ketujuh, wastidbarul qiblati ka'an yaj'alaha khalfa zahrihi. Perkara ketujuh yang batalin sholat adalah membelakangi kiblat, seperti
ya, kayak ja'alaha khalfa zahri, seperti menjadikan kiblat itu berada di belakang punggungnya. Artinya gini, kiblat ini madep mana Bu? Sana ya Bu ya. Kan harusnya madep sana. Sholat kita madep sini, ngebelakangin tuh. Ya, ngebelakangin. Kalau nggak tahu karena keadaan, misalkan kita nginap lagi staycation di hotel, villa atau di mana lah ya, kita nggak tahu, maka itu dimaafkan. Yang penting kita sudah ikhtiar, tapi harus ikhtiar terlebih dahulu. Misalkan Bu, kita berada di satu tempat yang kita tersesat. Saya ambil contohnya ibu di hutan kesesat, atau ibu lagi naik gunung, lagi hiking, lagi naik gunung, atau lagi mengembala apa lagi nyari kayu di hutan misalkan. Kayunya kayu jati, sawit ataupun yang lainnya gitu ya. Lagi nyarilah masuk ke dalam hutan. Begitu dalam hutan, kita ngerasa ngedengar suara azan, tapi kayaknya jauh tapi kedengeran, dan kita meyakini gini, wah karena kelihatan ini sudah masuk matahari sudah terbenam, nggak kelihatan lagi cahaya, yang ada warna kemerah-merahan menjelang malam, ini berarti maghrib. Tuh, itu pentingnya belajar fikih. Karena saat kita tersesat kan nggak mungkin HP kita ada sinyalnya. HP kita ada sinyalnya, internetnya, atau juga menunjukkan biasanya nggak valid. Maka pentingnya belajar fikih, kita tahu waktu subuh itu kapan, waktu maghrib itu tandanya seperti apa, isya itu bagaimana, zuhur itu bagaimana. Kita tersesat di tengah hutan, lihat nih, oh sudah ada mulai kemerah-merahan, maghrib nih, mataharinya udah hilang total. Kita sholat nih, ada wudhu, air, kita bawa air atau ada air di sekitar hutan itu, kita sholat. Tapi bingung, kita nyalain handphone, waduh, gak nyala lagi handphone, gak bisa tahu arahnya kemana. Adanya kita bawa kompas, kita letakin. Nyata kompasnya nggak berfungsi Bu. Ya atau rusaklah kompasnya, nggak ngerti dan lain sebagainya, atau berfungsi, atau kita lihat kompas dan kita yakini kompas itu nunjukin kiblat ke sana, maka ikutin karena sudah ada ikhtiar terlebih dahulu. Tapi kalau nggak ada hal-hal yang bisa kita ikhtiarkan, kita nggak tahu arahnya kemana, kita tersesat di tengah jalan hutan, maka silakan sholat sesuai dengan keyakinan kita, yang penting sholat. Masalah itu benar atau tidak, ngadep kemana ya udah. Tapi kalau ibu staycation di hotel ada wifi-nya Bu, betul nggak Bu? Kemudian lagi ada telepon, ibu bisa telepon resepsionis, halo mas boleh info dong kamar saya kiblatnya ngadep kemana ya? Atau boleh masnya kesini ngasih info, kan bisa. Jadi nggak ada dalil sebenarnya, karena saya nggak tahu, yang ada paling lupa. Kita udah tahu kiblatnya arahnya begini, tapi kita malah salah kiblat. Nah, kalau kita tahu itu kiblatnya ke arah sana, tapi kita dengan sengaja ngadep ke sana, maka batal sholatnya. Tapi kalau karena ketidaktahuan, itu tidak batal sholatnya. Dan belum ada ikhtiar sama sekali. Ketidaktahuannya karena belum ada ikhtiar. Gitu ya ibu-ibu ya. Kita lanjut. Itu yang ketujuh ya ibu-ibu ya. Yang ke-8 dan ke-9 ini langsung dirapel nih, 8-9. Wal uklu wasyurbu. Yang batalin sholat adalah makan dan minum. Kasiron kana al-ma'kulu wal mashrubu au qalilan. Baik makan dan minumannya itu jumlahnya banyak atau sedikit, tetap batalin sholat. Illa ayyakuna syakhsu fi hadis surati jahilan tahrima dzalika. Ya. Kecuali bila seseorang pada kasus ini mengonsumsi sedikit dan tidak mengetahui keharaman, maka nggak batal sholat. Contoh, siapa orang yang mengkonsumsi makanan sedikit dan nggak tahu kalau makanan yang ketelan itu haram, artinya batalin sholat. Saya ambil contohnya mu'alaf. Ada orang baru masuk Islam, dia nggak belajar nih Bu, kayak kita fikih ini belum tahu. Baru bisa baca Fatihah aja udah alhamdulillah. Dan ketika itu dia habis makan rendang, rendangnya nyangkut di gigi. Seketika lagi sholat, rendang itu ketelan, maka nggak batal karena ketidaktahuannya. Mu'alaf. Tapi kalau kita bukan mu'alaf, ibu habis makan rendang sama ayam pop, ya, lagi sholat, ibu rasain tuh, dalam hati enak bener nih, saya telan aja, kebatal sholatnya. Biar kata yang ibu telan itu cuman biji cabe yang nyangkut di
Masya Allah ya. Biar kata itu daging, cabai dan lain sebagainya. Jadi pelan-pelan aja dilepeh. Ternyata pas dilepeh nyangkut ke samping bibir. Ya udah diemin aja Bu, diemin. Itu. Jangan sampai kita nambah gerakan dan lain sebagainya. Maka ikhtiar pertamanya lepeh, berusaha dilepeh. Kalau kita nggak bisa ngelepehnya karena keadaan dan lain sebagainya, silahkan letakin saja di dalam mulut dan jangan diapa-apain, artinya jangan dimain-mainin. Misalkan itu daging, kita gigit berkali-kali, nggak boleh. Apabila tertelan nggak sengaja, Ustazah udah saya simpen tuh sisa makanan biar kagak ketelan, tapi satu momen ketelan sendiri, nggak sengaja, maka nggak batal. Tetapi kalau dengan sengaja dia telan, itu batal. Maka di sini baik banyak atau sedikit, kasiran kanal makulu wal mashrubu au qalilan, itu batal. Itu ya ibu-ibu ya. Yang ke-10, wal qahqahatu wa minhum man yu'abbiru anha bidhahki. Hal ke-10 yang membatalkan sholat adalah tertawa terbahak-bahak, ya. Kata sebagian ulama, wa minhum man yu'abbiru anha bidhahki, disebut dengan tertawa. Jadi orang kalau tertawa dalam sholat terbahak-bahak batal. Tapi senyum Ustazah nggak batal. Cuman ya sholatnya nggak dapat pahala tuh, mungkin lagi bercanda sambil sholat, ya. Ada yang sambil sholat bercanda akhirnya, atau lagi sholat ngehalu lagi sholat, misalkan habis nonton drakor tadi, ngelihat siapa si Lee Min Ho ganteng bener sampai sholat kebayang-bayang, ya Allah Lee Min Ho katanya, udah jadi laki saya bagaimana tuh Lee Min Ho ya. Bu, kemarin saya ngisi di salah satu kantor, saya lupa kantor apa, ada di daerah Senayan ke sana, yaitu jadi karyawatinya kajian zuhur. Itu lucu banget, ada satu karyawati kasih pertanyaan ke saya. Kan saya bilang kita harus terima takdir, judulnya adalah menerima takdir gitu ya. Kita harus menerima takdir apapun itu, dan berdoa itu salah satu cara untuk merubah takdir. La yuraddul qada ila doa. Nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali salah satunya doa yang tulus pada Allah. Jadi kalau kita doa sungguh-sungguh, nggak mungkin, nggak bakal dirubah. Dan kembali lagi, Allah yang maha merubahnya, bukan kita. Ikhtiar kita cuma doa. Itu yang saya sampaikan. Habis itu ada yang nanya, Ustazah, kan kalau dengan doa kita bisa merubah takdir, ya. Intinya kalau kita doa sungguh-sungguh tuh bisa dikabul sama Allah. Kata dia begitu. Betul, saya bilang. Saya berdoa, Ustazah boleh nggak? Kalau saya berdoa, saya pengen jadi istrinya, saya sampai hafal ibu, Ji Chang Wook katanya namanya. Habis itu saya searching nih, siapa Ji Chang Wook ini sampai dia pengen jadi istrinya. Itu satu forum, ketawa semua, ya. Langsung saya searching, saya lihat, oh iya emang ganteng sih, bener ya Bu ya. Jadi Ji Chang Wook itu katanya opa-opa Korea, ya, salah satu yang saya hafal tadi Lee Min Ho. Karena itu film ada dari zaman saya SMP. Itu kecil itu ya. Itu Lee Min Ho sama satu lagi Song Hye Kyo itu ya. Ya Allah, nggak tahu ya Bu ya. Ibu taunya To Ming Se. Ya zaman dulu ya Bu ya, To Ming Se. Udah tahun-tahun dulu itu. Nah itu dia nanya, Ustazah, boleh nggak kalau saya berdoa, saya pengen jadi istrinya Ji Chang Wook katanya. Saya ngejawabnya bingung Bu. Bingung saya beneran. Saya bilang, Ji Chang Wook kan non muslim ya. Kayaknya kalau kita berdoa dia pengen jodoh kita agak berat tuh, temboknya gede bener. Ya kalau kata anak sekarang temboknya besar, agak sulit gitu. Nah, berdoa boleh saja, saya bilang ya namanya doa boleh saja. Cuman jangan sampai halu dan akhirnya mengganggu aktivitas kita. Ada orang sampai nangis, ya Allah pokoknya saya harus jadi istri Ji Chang Wook ya Allah. Ya. Dan saya bilang ke mbaknya gini, Mbak kita doa boleh. Mbak ngefans sama tadi artis Korea tadi boleh. Tetapi kira-kira masuk akal apa enggak begitu. Kalau sekiranya agak susah diraih, nggak masuk akal, yang kedua beda agama, ya ganti doa dah. Ganti doa. Minimal ya Allah saya pengen jodoh yang mirip-mirip sama Ji Chang Wook gitu. Jangan-jangan orang Depok juga ada yang mirip Ji Chang Wook gitu, orang Bogor. Udah begitu aja doanya.
gitu. Tapi dia bilang, tapi nggak apa-apa kan Ustazah kalau saya doain terus begitu? Ya boleh, saya bilang. Kan nggak ada yang larang kita mau doa bagaimana ya Bu ya? Betul ya Bu? Nah itu, balik lagi Bu. Ayo sekarang. Jadi nggak boleh halu dalam sholat, akhirnya kita tertawa terbahak-bahak. Ini pentingnya juga kalau ada orang sholat, jangan digangguin. Agar dia tidak tertawa terbahak-bahak. Jadi kalau tertawa terbahak-bahak atau disebut dengan al-kohkoha, itu batalin sholat. Tapi sekedar senyum, tidak sampai terbahak-bahak, nah itu tidak membatalkan sholat ya. Terakhir, yang membatalkan sholat adalah wariddatu wahiyya qat'ul islam biqaulin aw fi'lin, yaitu murtad, memutuskan agama Islamnya baik dengan ucapan atau perbuatannya. Lagi sholat, tiba-tiba dia mengatakan bahwa saya tidak lagi percaya kepada Allah katanya. Atau yang saya percaya adalah Tuhan yang lain. Itu murtad, seketika batal sholatnya. Tapi jarang sih lagi sholat murtad. Ya, kalaupun ada maka batal sholatnya. Begitu ya Ibu ya. Jadi ini kurang lebih perkara, ada 11 perkara yang batalin sholat. Mudah-mudahan habis ini kita bisa lebih hati-hati agar perkara-perkara ini tidak mudah membatalkan sholat kita. Sampai sini Ibu-Ibu ada pertanyaan? Ahlan, silahkan Ibu-Ibu. Gak perlu wudhu, tinggal dilanjut lagi sholatnya. Kecuali tadi yang perlu wudhu apa? Hadas. Iya, jadi kalau ibu cuma terbuka aurat, batal, nggak perlu ibu wudhu lagi, apalagi sampai mandi wajib. Ya, gara-gara kebuka aurat, mandi wajib dulu, baru sholat, nggak perlu. Cukup hadas. Baik hadas atau najis. Nah, tangan kita lagi sholat atau muka kita, dikencingin sama cicak dari atas, kena muka nih. Shhh, kita lihat ini bocor atau apa, ya ternyata kencingnya cicak atau tikus. Maka kan kita perlu bersuci dulu, wudhu lagi. Ya tetapi kalau yang lain nggak perlu Bu. Kalau ini keluar kencing, keluar apa, cebok dulu. Apalagi kalau tadi hadas besar keluarnya, haid, udah nggak boleh sholat lagi. Keluarnya air mani, junub, nggak boleh sholat lagi. Yang ada harus nunggu kelar, mandi wajib, baru boleh sholat. Tuh ya.